Proses penanganan kiriman Satuan Kerja Pengadilan Mahkamah Agung. Pada tanggal 22 Mei 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Pos Indonesia untuk pengiriman dokumen surat. Tercatat dengan nomor PKS 02-HM.00-PKS-5-2023 dan PKS 106-dir-5-0523 serta berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 5 Juli 2023. Pengiriman ini dapat dilakukan di seluruh satuan kerja peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan layanan pos same day, pos next day, dan pos reguler. Lalu, gimana ya proses pengirimannya? Yuk, kita simak alur berikut. Pertama, kantor pengadilan harus memastikan bahwa kiriman harus dimasukkan ke dalam sampul atau kemasan serupa. Cantumkan logo dan alamat pengadilan pada sampul atau kemasan kiriman agar mudah dikenali. Cantumkan kode atau tanda surat panggilan, dokumen persidangan, dan surat pemberitahuan putusan untuk dapat mengenali tipe atau jenis surat atau dokumen, tanggal sidang, dan batas waktu penyampaian kiriman oleh kurir pos ke penerima. Jurusita pengadilan harus menyampaikan surat kepada petugas pos selambat-lambatnya 6 hari sebelum tanggal sidang. Sedangkan kurir pos harus menyampaikan kiriman kepada penerima paling lambat 3 hari sebelum sidang. Tuliskan dengan jelas, lengkap, dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima sesuai dengan surat gugatan dengan struktur alamat seperti di bawah ini. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT atau RW. Khusus untuk alamat gedung atau gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan atau instansi, nama gedung, dan nomor lantai, nama kelurahan atau desa, nama kecamatan, nama kota atau kabupaten, dan nama provinsi. Nomor kode pos jika diketahui. Nomor telepon atau HP jika ada. Buat dan siapkan daftar pengantar kiriman dari pengadilan. PIC pengadilan menghubungi pihak kantor pos pada H-1 pickup untuk melakukan konfirmasi jam dan lokasi pickup. Kurir pos akan melakukan pickup 1 kali dalam sehari pada hari Senin sampai Jumat maksimal pukul 15.00 waktu setempat. PIC pengadilan memberikan daftar pengantar kiriman yang telah dicocokkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh PIC pengadilan dan kurir pos. Rangkap ke-1 daftar pengantar kiriman diserahkan kepada pengadilan dan rangkap kedua kepada petugas kantor pos. Apabila terdapat pickup khusus, dapat dilakukan di luar hari yang ditentukan sesuai kesepakatan dan terdapat pemberitahuan khusus maksimal H-2. Delivery. Penyerahan kiriman dilakukan dengan penyampaian langsung atau on-hand delivery kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman. Jika tidak memungkinkan, dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 kali. Apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib untuk dilakukan pengantaran ke lurah atau kepala desa dengan meminta bukti penerimaan yang ditandatangani dengan menuliskan identitas penerima dan dicap oleh kelurahan atau desa pada sampul kiriman. Apabila lurah atau kepala desa tidak bersedia memberikan tanda tangan dan cap, maka ditambahkan keterangan tersebut pada bukti penerimaan. Bukti penerimaan tersebut dimasukkan sebagai foto status terkirim sekaligus dengan titik koordinat atau geotagging. Khusus untuk tujuan dengan akses terbatas seperti apartemen, rumah susun, atau sejenisnya, surat dapat disampaikan kepada resepsionis atau petugas keamanan dengan tetap menerima bukti penerimaan. Retur. Apabila kiriman gagal, maka dinyatakan retur dan dikembalikan ke kantor pengirim atau PIC pengadilan maksimal pada hari kerja berikutnya. Petugas pos wajib membuat teraan atau stempel yang berisi keterangan dan alasan retur dari kelurahan atau kepala desa. Suatu kiriman dikatakan retur jika alamat tidak ditemukan, penerima sudah tidak berdomisili di alamat pengiriman, penerima tidak dikenal, penerima meninggal, dan tidak ada ahli waris di alamat tersebut. Ditolak penerima. Seluruh kiriman retur wajib disertakan keterangan dari kepala desa atau kelurahan atau pemerintah setempat.
Apabila kiriman ditolak penerima, wajib menyertakan dokumentasi atau foto orang tersebut. Petugas atau kurir pos yang melakukan pick-up dan antaran kiriman adalah petugas khusus yang dipilih secara kualitas pekerjaan sangat baik dan memiliki integritas yang tinggi, yang juga didukung dengan memiliki surat penunjukan tugas, sehingga penanganan proses kiriman terjamin terlaksana dengan baik. Pos Indonesia menjamin kiriman dokumen pengadilan diserahkan langsung ke penerima pada alamat sesuai dengan yang tertera pada data penulisan, dan tidak diperkenankan membuat panggilan kepada penerima untuk penyerahan dokumen di kantor pos atau lokasi lain. Dashboard pengawas. Masing-masing akan diberikan user akses dashboard sehingga dapat melacak status kiriman dan POD atau Proof of Delivery sebagai bukti penyerahan. Mahkamah Agung juga akan diberikan user akses untuk memantau kiriman seluruh satuan kerja peradilan. Sekian penjelasan proses penanganan kiriman satuan kerja pengadilan. Selamat bekerja.